Pemirsa, spanduk bertuliskan Kaisang 2024-2029 ramai bermunculan di Jakarta. Hal ini membuat spekulasi bahwa putra presiden itu akan maju di pemilihan gubernur Jakarta. Ya, apalagi Kaisang Pangarep telah menegaskan bahwa dirinya siap masuk bursa melawan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Hal yang menarik pemirsa, Anies sendiri belum tentu mendapatkan tiket ke Pilgub Jakarta. Akankah justru Kaisang yang melenggang di Pilkada Jakarta, pemirsa? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Ketua DPP PSI, yaitu ada Mas Dede Prayudi atau Dede Uki, kemudian juga ada pakar politik, yaitu sudah hadir ke studio kami, yaitu ada Bang Henry Satrio, kemudian juga ada Direktur Eksekutif Lembaga Survei Poltreking Indonesia, Mas Hanta Yuda. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore, Tisa, Andrew. Hanta Yuda, kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu, Mas Hanta pernah memprediksikan bahwa jangan Kaisang ini akan maju ke bursa Pilgub Jakarta. Dan ternyata kemudian muncul ada isu tersebut meskipun sampai sekarang belum pasti. Mas Hanta. Iya, betul. Kalau kita menganalisa tiga kekuatan modal politik Kaisang itu ada tiga. Dari rendah sampai tinggi. Satu, dari sisi elektabilitas. Kedua, boarding pass. Dan ketiga, Jokowi. Elektabilitas betul, termasuk rendah kalau di Jakarta. Sebaliknya di Jawa Tengah. Kalau dari sisi boarding pass, ini cukup tidak rendah karena ada 8 kursi. Itu cocok lah untuk posisi kalau dikomposisikan menjadi cawagup. Dan ketiga adalah faktor Jokowi. Dan kita tahu faktor Jokowi ini menjadi kunci negosiasi elit di level kandidasi. Jadi itu modalnya. Karena itu kalau kita bicara Kaisang di Jakarta itu bisa jadi sangat mungkin menjadi wakil Ridwan Kamil, bisa jadi bertarung sama Ridwan Kamil, ada potensi itu. Tapi skema Kaisang ini kan ada dua, Jateng dan Jakarta. Jateng itu peluangnya 90% dari kandidasi menurut saya. Bahkan peluang menangnya juga cukup tinggi kalau lihat di data survei. Kami juga melakukan survei di semua provinsi di Jawa. Yang kedua, kalau di Jakarta peluang di kandidasi bagi Kaisang ini masih 50-50 menurut saya. Cukup besar, 50%. Nah, kalau kita membaca balihonya, Tisa, menurut saya ada tiga ya. Satu, ini gaya komunikasi politiknya PSI, terutama Kaisang ini kan testing the water. Depok, Bekasi, sekarang coba Jakarta. Yang kedua bisa jadi sekaligus menyita perhatian publik, menyodok bola biliar, yang masuk seperti di Jakarta, padahal sebenarnya yang akan masuk di Jawa Tengah untuk mengamankan Jawa Tengah semakin aman. Atau yang ketiga, ini yang saya menarik menurut saya adalah ini agar kartu politik Kaisang tetap hidup di Jakarta. Nah, di satu sisi skema Kaisang demikian, di sisi yang lain kita lihat skenario di koalisi Indonesia Maju, Kim. Skenario Kim itu di Jawa Tengah kan kemungkinan misalnya Ahmad Lutfi berpasangan dengan Kaisang. Kemudian di Jakarta, Ridwan Kamil dengan PKS atau Ridwan Kamil dengan PSI alias Kaisang. Ini yang kita tahu dari dinamika di Kim per hari ini menurut saya. Nah, persoalannya bagi Kim itu ada dua pilihan wakilnya Ridwan Kamil. Kita anggap Ridwan Kamil dulu. PKS atau PSI. PKS diperlukan dua hal, mematikan potensi koalisi penantang yang kuat dan potensial, yaitu Anies Baswedan. Jadi begitu PKS masuk, maka bisa selesai kemungkinan tidak mendapatkan lawan tanding yang serius kokohnya. Yang kedua, bisa memecah basis Anies Baswedan. Paling tidak kalau misalnya terpaksa, misalnya kondisinya skenario melawan kota kosong, maka itu bisa memecah juga basis yang kecewa kepada karena Anies tidak maju, karena Anies punya irisan yang kuat dengan PKS. Nah, karena itu dari sisi PKS, ada problem bagi Kim kalau kemudian mengambil Mas Kaisang. Nah, persoalannya apakah kalau mengambil PSI bisa mengambil Kaisang? Bisa. Kalau Kim solid, betul-betul terkonsolidasi, yang plus ini setelah Kim kemudian ada Nasdem, ada PKB, ada PKS. Nah, negosiasi, konsesi, dan kompensasi politik PKS harus dibereskan di luar Pilkada DKI. Misalnya PKS seperti Nasdem dan PKB diselesaikan urusannya masuk pemerintahan nasional, Prabowo Gibran ke depan, masuk mendapatkan jatah menteri, kemudian tidak mengambil jatah wagub, diserahkan kepada Kim, maka disinilah pintu masuk bagi Pak Jokowi untuk memasukkan dalam radar Pilkada DKI bagi Kaisang di dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Jadi skenario ini tergantung. Kalau PKS dianggap aman, tidak terpental, saya sih punya keyakinan masuki Kaisang yang akan menjadi wakil Ridwan Kamil. Apapun lawannya. Tapi kalau PKS dianggap rentan, bisa jadi terpaksa Kim harus mengambil PKS sebagai wakil, Kaisang perginya ke Jawa Tengah. Nah, kalau kemudian ada opsi berhadapan, menurut saya ada potensinya, tapi tidak terlalu besar. Meskipun Kim terkonsolidasi, kemudian berhadapan antara Ridwan Kamil dan Kaisang, ada potensinya. Tapi tidak lebih besar dari analisa saya yang pertama. Menurut saya begitu. Singkat saja Mas Hanta, mengenai ya, janganlah ada satu calon tunggal ngelawannya kota kosong.
Menurut Anda bagaimana potensi soal kota kosong ini? Apakah kira-kira ini akan menjadi sebuah kenyataan atau mungkin kita enggak kok Pilkada Jakarta enggak akan ada kota kosong? Saya kira soal anjuran mulia itu kita sepakat semua lah. Untuk demokrasi ada kompetisi, kita pasti sepakat itu semua. Nah, tapi begini, saya ingin menganalisa realitas politik hari ini bahwa Kim makin terkonsolidasi di mana kemungkinan akan terrealisasi betul. Ada 3 kemungkinan skenario akan terjadi. Satu, yang kita bahas tadi, Kim Plus ini terkonsolidasi kemudian lawan kota kosong. Saya pun tidak terlalu yakin. Kita punya data. Kim juga akan baca data. Apakah menang melawan kota kosong? Ada potensi tidak menang, seperti di Makassar datanya, di survei terakhir kalau diperhatikan. Yang kedua, citra negatif juga. Betul, itu saya sepakat. Tapi ada opsi yang kedua. Jangan lupa, ada opsi yang kedua yang tadi Mas Uki sampaikan, kemungkinan Kaisang berhadapan dengan Ridwan Kamil. Nah, ini pun menurut saya tidak terlalu besar, meskipun ada potensinya, ya kalau saya baca bisa jadi ini untuk meninggikan posisi tawar PSI dan Kaisang, supaya memiliki posisi tawar dalam dinamika Kim di Jakarta. Karena kalau ini terjadi, ini juga rusak negatif, citranya akan negatif. Kesannya Kim pecah di Jakarta. Yang kedua, Prabowo versus Jokowi. Beda dengan Banten. Banten tidak ada anak Jokowi. Di Jakarta itu Kaisang putra Jokowi. Saya agak sulit membayangkan kemudian Ridwan Kamil yang berjasa, tim pemenangan yang sangat diandalkan Prabowo Gibran berhadapan dengan Kaisang yang juga anaknya Jokowi. Itu bisa saja, tapi sangat merugikan secara politik luar biasa. Nah, saya masuk ke skenario ketiga yang saya curigai. Jadi bukan saya anjurkan, saya curigai skenario Solo atau Surakarta, di mana kandidat kuat pada saat itu Gibran berhadapan dengan calon perseorangan. Jangan lupa masih ada Pak Dharma, calon perseorangan kalau lolos, maka ini mungkin akan terjadi. Nah, ini lebih mudah Ridwan Kamil memenangkan pertarungan. Pilihannya Ridwan Kamil hanya 2, wagubnya tetap PKS atau Kaisang. Pertarungannya di sini. Kalau ternyata Kim Plus ini berhasil membereskan PKS seperti Nasdem dan PKB, tidak meminta jatah wagub, maka sangat mungkin Kaisang masuk di sini. Ridwan Kamil Kaisang berhadapan dengan calon perseorangan, memenangkan pertarungan, PKS sudah gabung di pemerintahan, Kim Plus mendapatkan jatah menteri. Itu sangat mungkin yang terjadi. Nah, bagi Kaisang, menurut saya dan PSI, mereka pasti prioritaskan Jakarta, Tisa, yang pertama, baru Jawa Tengah. Kalau tidak dapat Jakarta, baru masuk ke Jawa Tengah. Ketimbang harus berhadapan dengan Ridwan Kamil, menurut saya. Bayangkan Kaisang kalah dengan Ridwan Kamil. Apa posisinya? Begitu juga Ridwan Kamil dipermalukan kalah dengan Kaisang. Jadi prioritasnya pasti Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta lebih pasti menangnya berhadapan dengan calon perseorangan. Kalau di Jawa Tengah misalnya Pak Andika ada potensi cukup kuat. Yang kedua, Jakarta jauh lebih strategis sebagai barometer politik nasional, eskalator politik nasional. Dan ketiga, PSI di Jakarta cukup kuat, lumayan di Jakarta. Nah, dari opsi realistis ini bagi Kaisang, Jakarta kalau berpasangan dengan Ridwan Kamil sebagai wakil gubernur, atau di Jawa Tengah menjadi wakil gubernurnya Ahmad Lutfi. Per hari ini saya membacanya seperti itu. Baik, terima kasih Mas Santa Yuda, Mas Uki dan juga Bang Henry Satrio sudah bergabung di Kabar Petang. Thank you Bang.